Baik, selamat pagi Ibu, selamat pagi teman-teman. Pada pagi hari ini, kami dari kelompok 1 yang beranggotakan saya sendiri, Teresia Trisaktianinor, NIM 18161, Krisaga Dejalu, NIM 20010, Hilda Angelina Itamar, NIM 20018, Teresia Suci, NIM 20020, dan Indah Prastiwi, NIM 20029. Pada pagi hari ini, kelompok kami akan membahas materi mengenai riwayat timbulnya koperasi di dunia selain Asia. Berikutnya, baik, jadi teman-teman, seperti yang teman-teman lihat pada slide ini, materi-materi yang akan kita bahas pada pagi hari ini. Jadi kita akan membahas koperasi. Ada 3 hal penting yang akan kita bahas di sini, yakni ada ideologi koperasi, di mana ideologi koperasi ini kita juga akan membahas mengenai jiwa koperasi dan jati diri koperasi. Kemudian ada sejarah koperasi, kita akan membahas sejarah koperasi di Indonesia, juga membahas sejarah koperasi di luar negeri. Kemudian yang terakhir adalah aliran koperasi dalam kaitannya dengan hubungan ideologi dan aliran koperasi. Nah, yang pertama adalah ideologi koperasi. Jadi seperti yang kita ketahui teman-teman, berbicara mengenai ideologi, ini merupakan dasar atau landasan yang erat kaitannya dengan jiwa atau cita-cita suatu organisasi. Sama halnya dengan koperasi. Jadi koperasi ini sendiri juga memiliki ideologi. Jadi koperasi mempunyai landasan ideal dan landasan struktural, di mana Pancasila sebagai landasan ideal dan Undang-Undang Dasar tahun 1945 sebagai landasan struktural dari koperasi ini sendiri. Dan jiwa dari koperasi ini sendiri adalah Pancasila, landasan strukturnya atau bentuknya adalah Undang-Undang Dasar tahun 1945. Berikut kita akan membahas mengenai jiwa koperasi. Teman-teman, jadi koperasi ini memiliki jiwa anti-feodalisme, dogmatisme, anti-individualisme, anti-liberalisme, dan anti-kapitalisme. Kita akan membahas satu-satu. Jadi maksud dari anti-feodalisme, dogmatisme ini artinya bahwa koperasi ini senantiasa memandang sesama manusia itu sama derajatnya. Jadi tidak ada hal yang apapun yang membedakan anggotanya. Kemudian anti-individualisme ini berarti koperasi identik dengan kerakyatan, kebersamaan, dalam artian bahwa koperasi tidak mementingkan kepentingan pribadi. Jadi semuanya mementingkan kepentingan bersama atau kepentingan umum. Kemudian jiwa koperasi yang ketiga adalah anti-liberalisme, artinya ada kerjasama atau apapun yang diperoleh adalah usaha bersama. Kemudian yang terakhir ada anti-kapitalisme, artinya koperasi harus berjiwa demokratis, adil, dan merata. Berikut kita akan membahas jati diri koperasi. Jadi teman-teman, kita tahu bahwa koperasi merupakan kumpulan otonom dari orang-orang yang bergabung secara sukarela untuk memenuhi kebutuhan dan aspirasi ekonomi, sosial, budaya mereka secara bersama melalui perusahaan yang mereka miliki secara bersama dan dikendalikan dan diawasi secara demokratis. Nah, berbicara mengenai prinsip koperasi, ini kaitannya erat dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang perkoperasian. Nah, khususnya pada pasal 5. Jadi prinsip koperasi itu terdiri atas, pertama, anggota bersifat sukarela dan terbuka. Kemudian berikutnya, pengelolaan dilakukan secara demokratis. Pembagian sisa hasil usaha dilakukan secara adil sebanding dengan besarnya jasa usaha masing-masing anggota. Pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal, kemudian kemandirian, pendidikan perkoperasian, dan kerjasama antar koperasi. Berikutnya, jati diri koperasi, nilai yang mendasari kegiatan koperasi. Di sini ada nilai kekeluargaan, yang dimana dapat dimaksud dengan sikap kebersamaan antar anggota koperasi, lalu ada nilai bertanggung jawab,
para anggota koperasi atau koperasi sendiri memiliki tanggung jawab terhadap anggotanya. Lalu demokrasi di sini para anggota koperasi dapat dilibatkan dalam rapat penentuan pengurus koperasi sehingga dapat mengendalikan jalannya koperasi. Lalu ada nilai persamaan dapat diartikan sebagai perlakuan yang sama dari setiap anggota tanpa memandang kecilnya modal atau modal yang ditanamkan dalam koperasi. Lalu adanya nilai berkeadilan. Jadi nilai berkeadilan ini setiap anggota koperasi memiliki menegakkan nilai keadilan dalam koperasinya sehingga dalam anggota koperasi tidak ada sikap yang saling membeda-bedakan. Lalu nilai kemandirian. Nilai kemandirian ini termasuk sikap yang pantang menyerah. Lalu adanya nilai menolong diri sendiri. Setiap anggota koperasi diberikan hak untuk menolong dirinya sendiri dalam memecahkan masalah yang berkaitan dengan koperasi. Lalu di sini ada nilai yang diyakini oleh koperasi, yaitu yang pertama nilai kejujuran. Setiap anggota koperasi diharapkan agar selalu bersikap jujur. Ada pun nilai bertanggung jawab dan keterbukaan. Di sini setiap anggota koperasi diharapkan untuk selalu terbuka kepada anggota lainnya. Lalu yang terakhir adanya peduli terhadap orang lain, di mana koperasi diharapkan berharap untuk setiap anggota koperasi selalu memiliki sifat atau sikap peduli terhadap orang lain. Lalu adanya sejarah koperasi di Indonesia. Dimulai pada tahun 1896, Her Arya Wirya Atmaja mendirikan Bank Pertolongan dan Tabungan. Tujuan dari bank ini untuk menolong pegawai yang terjerat hutang. Lalu berkembang koperasi kredit untuk para petani Purwokerto. Menyadari kebutuhan kredit murah bagi rakyat, maka Pemda membentuk Dinas Perkreditan Rakyat yang nantinya akan berkembang menjadi BRI dan Pegadaian. Lalu adanya sejarah koperasi di dunia. Gerakan koperasi di dunia terjadi saat abad 18 dan awal abad 19 di Inggris. Lembaga ini sering disebut dengan koperasi pra-industri. Dari sejarah perkembangannya, dimulai dari munculnya revolusi industri di Inggris tahun 1770 yang menggantikan tenaga manusia dengan mesin-mesin industri yang berdampak pada semakin besarnya pengangguran, hingga revolusi Prancis tahun 1789 yang awalnya ingin menumbangkan kekuasaan raja yang feodalistik, ternyata memunculkan hegemoni baru oleh kaum kapitalis. Lalu semboyan Liberté, Égalité, Fraternité, kebebasan, persamaan, kebersamaan, yang semasa revolusi didegung-degungkan untuk mengobarkan semangat berjuang rakyat berubah tanpa sedikit pun memberi dampak perubahan pada kondisi ekonomi rakyat. Lalu ada manfaat liberté atau kebebasan, hanya menjadi milik mereka yang memiliki kapital untuk mengejar keuntungan sebesar-besarnya. Semangat egalit dan fraternit atau persamaan dan persaudaraan hanya menjadi milik lapisan masyarakat dengan strata sosial tinggi atau pemilik model kapitalis. Lalu ada sejarah koperasi di luar negeri. Yang pertama itu Inggris. Di Inggris, koperasi modern lahir, yaitu di kota Rochdale pada tahun 1844 akibat revolusi industri. Lalu awalnya koperasi Rochdale berdiri dengan usaha penyediaan barang konsumsi untuk keperluan sehari-hari. Lalu ada asas-asas Rochdale, di mana yang pertama setiap orang bisa diterima sebagai anggota, tak ada diskriminasi. Dapat diartikan bahwa setiap orang bisa menjadi anggota dari koperasi.
Yang kedua, koperasi dijalankan dan dimiliki oleh anggota sendiri. Lalu yang ketiga, sisa hasil usaha dibagikan sesuai jasa anggota. Yang keempat, simpanan anggota pada koperasi diberi balas jasa. Yang kelima, harga jual barang koperasi ditetapkan sama dengan harga umum. Lalu yang keenam, barang dijual secara tunai atau cash. Yang dimana barang yang dijual dari koperasi mutunya terjamin atau berkualitas. Yang ketujuh, sebagian dari sisa hasil usaha disisihkan untuk dana anggota. Selanjutnya, sejarah koperasi di negara Prancis. Revolusi industri di Prancis juga sangat mendorong berdirinya koperasi di negara tersebut. Pelopor koperasi di Prancis seperti Charles Fourier dan Louis Blanche tahun 1772 sampai 1837 menyusun suatu gagasan menggunakan ide vacanters, yaitu bentuk usaha keluarga guna mendirikan usaha bersama. Namun, ide ini gagal karena pengaruh sistem liberalisme terjadi pada persaingan pasar bebas saat itu. Louis Blanche tahun 1811 sampai 1880. Dalam bukunya yang berjudul Organisation Labor, menyusun gagasannya dengan cara merancang workshop dengan mengumpulkan produsen dan para pelaku usaha, lalu menjalankan usaha bersama dengan mengedepankan kualitas barang. Maka muncul koperasi. Penduduk Prancis pun menjadi setuju dan tahun 1884 memaksa pemerintah untuk mengesahkan. Namun hal ini tidak ditanggapi, maka terjadilah kemunduran dan kebangkrutan. Setelah mengalami kemunduran dan kebangkrutan, akhirnya penduduk mendirikan koperasi independen, yaitu Koperasi Konsumsi Nasional Prancis, untuk memenuhi kebutuhannya. Revolusi Prancis dan perkembangan industri telah menimbulkan kemiskinan dan penderitaan bagi para rakyat Prancis. Kelahiran koperasi yang didasari oleh adanya penindasan dan kemiskinan yang terjadi pada masyarakat kalangan bawah atau buruh, petani, dan lain-lain di dalam sistem kapitalisme. Berikut adalah upaya pergerakan didorong dengan program yang diusulkan tokoh di bawah ini. Yang pertama, Louis Blanche tahun 1811 sampai 1882 mengusulkan kepada pemerintah untuk mendirikan tempat-tempat kerja bagi para kaum buruh dalam bentuk atelier sosial atau atelier sosial, di mana para kaum buruh mengorganisir sendiri dengan cara kooperatif dan diawasi oleh pemerintah. Selain mendapatkan upah kerja, kaum buruh juga mendapatkan bagian dari laba usaha. Yang kedua, Charles Fourier tahun 1772 hingga 1837. Seorang sosial Prancis menganjurkan berdirinya unit-unit produksi atau phalansteries yang mengedepankan semangat kebersamaan, baik kepemilikan kapital, mengupayakan kebutuhan sendiri, dan kepemilikan terhadap alat-alat produksi secara bersama-sama. Selanjutnya, sejarah koperasi di Jerman. Sekitar tahun 1848, saat Inggris dan Prancis telah mencapai kemajuan, muncullah seorang pelopor yang bernama F.W. Ravesion, yaitu seorang wali kota di Vlamersild, mengusulkan agar kaum petani menyatukan diri dalam perkumpulan simpan pinjam. Setelah melalui berbagai rintangan dan proses, akhirnya Ravesion dapat mendirikan sebuah koperasi
dengan pedoman kerja sebagai berikut. Yang pertama, anggota koperasi wajib menyimpan sejumlah uang atau mempunyai simpanan pokok tabungan. Yang kedua, uang simpanan boleh dikeluarkan sebagai pinjaman dengan membayar bunga. Simpanan bunga. Yang ketiga, usaha koperasi mula-mula dibatasi pada desa setempat agar tercapai kerjasama yang erat. Yang keempat, pengurusan koperasi diselenggarakan oleh anggota yang dipilih tanpa mendapatkan upah. Yang kelima, keuntungan yang diperoleh digunakan untuk membantu kesejahteraan para masyarakat. Selain F.W. Raiffeisen sebagai pelopor di Jerman, ada lagi pelopor koperasi lainnya dari Jerman, yaitu seorang hakim yang bernama H. Schulze yang berasal dari kota Delitzsch pada tahun 1849. Ia melopori pendirian koperasi simpan pinjam yang bergerak di daerah perkotaan. Berikut beberapa cara kerja koperasi menurut H. Schulze. Yang pertama, modal dikumpulkan dari siapa saja yang mau menabung uangnya. Yang kedua, daerah kerja luar biasanya di kota atau pusat kota. Yang ketiga, pinjaman ditunjukkan pada pedagang dan para pengusaha. Setiap pengurus diberikan gaji pokok. Yang kelima, keuntungan yang diperoleh dibagi antara para anggota. Ketika koperasi Raiffeisen melopori kaum petani, maka terbitlah pelopor untuk kaum buruh industri, yaitu Hermann Schulze pada Komisi Perdagangan dalam Parlemen Prusia di Jerman. Amat memperhatikan kehidupan kaum buruh, tukang, dan pengusaha. Kerajinan rakyat di Jerman, kehidupan mereka amat memperhatikan bukan saja karena tidak bisa bersaing dengan kaum industriawan bermodal besar, akan tetapi juga karena sulitnya memperoleh modal dengan syarat yang mudah dan murah. Nah, selanjutnya, Daji kita bisa simpulkan persamaan dan perbedaan model koperasi Raiffeisen dan Schulze. Nah, di sini model Raiffeisen itu bersifat swadaya, dan model Schulze itu bersifat swadaya, jadi persamaannya ini. Terus yang kedua, ada daerah kerja terbatas untuk model Raiffeisen, dan untuk daerah kerja terbatas juga diduduki model Schulze. Lalu selanjutnya, SHU untuk cadangan, itu untuk Raiffeisen. Lalu selanjutnya di Schulze itu SHU untuk cadangan, serta ada tambahan dibagikan kepada setiap anggotanya. Nah, selanjutnya ada pengurus bekerja atas dasar sukarela untuk model Raiffeisen. Lalu untuk model Schulze, pengurus bekerja atas dasar imbalan dasarnya. Lalu selanjutnya ada usaha hanya kepada anggota. Lalu untuk model Schulze itu usaha tidak terbatas, tidak hanya untuk anggota. Selanjutnya, model Raiffeisen itu tanggung jawab anggota tidak terbatas, sedangkan model Schulze tanggung jawab itu terbatas pada anggota. Nah, yang terakhir, model Raiffeisen itu anggotanya atas dasar watak dan bukan uang. Next. Nah, selanjutnya sejarah koperasi di Denmark. Koperasi Denmark ini muncul dari kalangan bawah, terutama digerakkan oleh para petani. Saat itu, Yusa membanjiri pasaran Eropa dengan pasar gandum. Lalu koperasi berjalan membantu para petani untuk beralih dari bidang peternakan dan membentuk koperasi hasil olahan peternakan itu sendiri. Terjadi pada tahun 1881. Nah, koperasi di kalangan buruh sendiri baru terbentuk pada tahun 1866. Dipelopori oleh Pastor, Hasson, dan Dr. F. Ulrich. Nah, koperasi konsumsi dibentuk dan ketika sudah dimulai banyak dan terbentuklah pusat pembelian. Next.
Selanjutnya, koperasi di Denmark ini terjadi gerakan meluas akibat bertemunya dengan koperasi produsen desa-desa dan koperasi konsumsi di kota-kota. Nah, faktor meluasnya ini terjadi pada taraf pendidikan di kota itu sangat tinggi, di negara itu sangat tinggi, sehingga mempelopori penggerakan pembangunan koperasi selanjutnya. Next. Lalu lanjut, ada sejarah di negara Swedia. Seorang pelopor koperasi yang terkemuka dari Swedia itu bernama Albin Johannes. Salah satu tindakannya cukup spektakuler, yaitu menasionalisasikan perusahaan penyaring minyak bumi, yang menurut pendapatnya itu dikelola dengan cara yang tidak kalah efisien oleh koperasi pada umumnya. Nah, pada tahun 1911, itu gerakan koperasi di Swedia berhasil mengarahkan kekuatan perusahaan besar. Pada tahun 1926, koperasi berhasil menghancurkan monopoli penjualan tepung terigu yang dimiliki perusahaan swasta. Next. Selanjutnya, ada koperasi di Amerika. Itu diperkerasai oleh B. Franklin. Nah, latar belakang pembentukan koperasi ini adalah keluh kesah para petani yang berpikir bahwa hasil penjualan pertanian mereka sendiri itu termasuk kategori dirugikan. Nah, pada tahun 1860, koperasi di Rochdale dan asas-asasnya itu baru mendirikan koperasi listrik dan telepon, koperasi pengawetan makanan, koperasi simpan pinjam dan asuransi, koperasi penyediaan bibit ternak, koperasi rumah sakit dan kesehatan, serta koperasi perumahan dan pemakaman. Nah, jadi atas kerjasama dan penggabungannya, maka ada beberapa koperasi yang termasuk daftar 500 perusahaan terbesar di Amerika. Selanjutnya oleh teman saya. Selanjutnya, munculnya credit union atau CU. CU pertama didirikan pada tahun 1900 di Quebec di Kanada oleh A. Desjardins 1854 sampai 1921. Ia bekerja sama dengan pedagang kaya dari Boston bernama Edward Villin tahun 1960 sampai 1973. Edward mempelajari cara kerja koperasi simpan pinjam di India. CU mendapat pengakuan resmi dari pemerintah dalam bentuk UU. Pada tahun 1934, lalu terbentuk gabungan KSP atau Credit Union National Association dan berkembang lagi menjadi CUNI Internasional. Lalu tahun 1971 berganti nama menjadi World Council of Credit Union yang mengkoordinir 58.640 buah koperasi dengan 45,7 juta anggota di seluruh dunia. Selanjutnya, Alfonso memulai usaha simpan pinjam dengan mendirikan semacam bank rakyat pada tahun 1900 di Lévis, Quebec. Dengan menggerakkan kegiatan menabung di kalangan petani maupun buruh, yang selanjutnya meminjamkan kepada sesama anggota yang memerlukan. Perkembangan yang pesat di usaha pinjam-pinjam melalui bank rakyat mendorong Alfonso berpikir perlunya landasan hukum bagi usaha tersebut. Atas usaha keras Alfonso bersama temannya tahun 1860 sampai 1913, pada tahun 1909 lahirlah undang-undang pertama tentang koperasi simpan pinjam di Massachusetts. Dalam perkembangannya, undang-undang tentang koperasi simpan pinjam itu juga mulai melebar ke New Hampshire, yang koperasi simpan pinjam tersebut selanjutnya menjadi model atau teladan bagi seluruh koperasi simpan pinjam di Amerika Serikat, bahkan sampai ke Kanada. Nah, untuk ideologi sendiri itu dibagi menjadi 3, ada ideologi kapitalisme, sosialisme,
dan campuran. Untuk sistem ekonomi menjadi 3 juga, liberal, sosialis, dan campuran. Aliran koperasi yaitu ada drastik, sosialis, dan persemakmuran. Selanjutnya kita akan membahas mengenai aliran drastik. Umumnya dijumpai pada negara yang sistem ekonomi liberal atau berideologi kapitalisme. Koperasi akan meimbangi dan mengatur kenetralan di negaranya. Pemerintah tidak ikut campur tangan terhadap koperasi. Aliran ini biasanya terjadi di negara yang perindustrian pesat seperti Amerika Serikat, Prancis, Swedia, Jerman, dan Belanda. Selanjutnya, aliran sosialis. Aliran sosialis koperasi dipandang sebagai bagian penting untuk kesejahteraan rakyat dan menyatukan rakyat. Aliran ini banyak dijumpai di negara Eropa Timur dan Barat. Yang terakhir ada aliran persemakmuran. Koperasi digunakan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat dalam hal efektivitas dan efisiensi. Maka, kedudukan koperasi sebagai peran utama dalam perekonomian. Pemerintah dan koperasi menjalin hubungan kemitraan, di mana pemerintah memiliki peran menjaga keutuhan dan kemajuan perkembangan koperasi. Selanjutnya merupakan sumber referensi yang kita ambil dalam presentasi ini. Demikian presentasi dari kelompok 1, ada kurangnya kami minta maaf. Terima kasih.